Inilah aksi seorang pria saat melakukan pemalakan terhadap supir truk di Jalan Enggano, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku yang seorang diri ini nekat naik ke atas pintu sopir dan melakukan pemalakan meminta uang. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam dengan senjata tajam apabila sopir tidak memberinya uang. Beberapa supir truk mengaku para pelaku tidak hanya meminta uang, pelaku juga sering merampas ponsel milik sopir. Para sopir truk berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli. Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Dilatar belakangi tersangka yang sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban. Saat korban melintas di depan rumah pelaku, korban melihat pelaku dengan sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Tersangka kemudian mengambil pisau di kandang ayam miliknya, lalu mengejar korban. Tersangka menikam tubuh korban berkali-kali hingga tewas. Untuk motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Aksi pencurian motor di Jalan Pekapangan 3 Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat memang terbilang sudah keterlaluan. Bayangkan saja, para pelaku tidak tanggung-tanggung menggasak 2 motor sekaligus Kamis pagi. Sang pemilik yang menjadi korban pun bahkan menawarkan imbalan bagi siapa saja yang menemukan motornya tersebut. Wah, kejar setoran kayaknya nih malingnya. Tenang aja, nanti juga ketangkep deh. Kamera pengawas CCTV tampak jelas merekam pelaku aksi pencurian sepeda motor di Jalan Abdurrahman Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Senin dini hari. Pelaku yang awalnya mengamati situasi langsung beraksi saat keadaan dirasa aman. Weleh, mukanya udah kerekam jelas mas, gampang ini mah nangkepnya. Insiden menggelikan mewarnai aksi pencurian motor di salah satu perumahan di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaku yang santai membawa motor keluar kompleks sempat dihadang warga berusia lanjut saat membuka pintu. Namun warga yang sepertinya canggung justru membiarkan pelakunya kabur meninggalkan motor curiannya. Si pelaku malah sempat balik lagi untuk mengambil motor, namun lagi-lagi digagalkan oleh warga. Si pencuri pun akhirnya kabur meninggalkan lokasi, sementara motor berhasil diamankan oleh warga. Weleh, gemes deh liatnya. Maklum warganya sudah usia lanjut. Aksi pencurian motor juga kembali terjadi Rabu pagi di halaman parkir klinik Muhammadiyah Sugio, Lambangan, Jawa Timur. Nyaris sama nih dengan kejadian di Jakarta. Pencuri tidak tanggung-tanggung menggasak 2 motor sekaligus dalam aksinya. Korban pencurian berharap pelaku segera tertangkap oleh pihak berwenang dengan bukti rekaman CCTV yang ada, serta motor segera kembali kepada pemiliknya. Mudah-mudahan segera tertangkap ya mas pelakunya, dan motor bisa segera kembali. Tidak hanya kendaraan bermotor, bahkan burung peliharaan pun bisa jadi objek yang digasak maling. Kawanan pelaku pencurian burung beraksi di toko stiker di Jalan HOS Cokro Aminoto, Sudimarajaya, Ciledug, Tangerang, Rabu sore.
Pelaku nekat mengambil burung murai dan kandangnya saat situasi sedang ramai, lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Waduh, benar-benar terlalu nih maling. Aksi pencurian juga terjadi di salah satu gedung perkantoran yang di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Pelaku yang terekam kamera pengawas berjumlah 1 orang itu membobol kantor dan mencuri sebuah laptop milik karyawan. Nah, kalau yang ini benar-benar maling amatir nih. Si pelaku yang wajahnya juga terekam jelas terlihat mencuri uang dari laci toko penjual ayam gorengan di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam. Usai melakukan aksinya, si pelaku pun kabur meninggalkan lokasi. Nah, kalau pencurian yang satu ini sekaligus bikin malu orang Indonesia di mata internasional nih. 2 orang warga negara asing yang sedang menikmati makan di kawasan Jimbaran, Bali menjadi korban penjamretan pelaku yang menggunakan motor. Wah, benar-benar merusak citra Bali dan Indonesia nih orang. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Iwas alias Agus Difabel. Sidang digelar secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatli, pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka robek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Bunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Tanahnya? Ke darah jatuhnya ibunya Agus Agus. Ya, jatuh kenapa tadi? karena mungkin dia stres kena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ya, Ini Agus yang bocor ya? Agus atau ibunya? Oh ibunya. Selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Korban tewas yang ditemukan di gedung Glodok Plaza akibat kebakaran hingga Kamis malam 4 jenazah. Keempat jasad ditemukan di lantai 8. Kondisi jenazah ditemukan dalam keadaan tidak utuh dan belum teridentifikasi. Berdasarkan data yang tercatat di papan informasi BPBD DKI Jakarta, terdapat 8 korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak pemadam kebakaran di Batu Palang Merah Indonesia masih terus menyisir untuk melakukan pencarian. Hingga kini proses-proses pemadaman Glodok Plaza masih dalam tahap pendinginan. Korban hilang merupakan karyawan dan pengunjung yang berada dalam gedung pada saat peristiwa kebakaran terjadi. Kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok ini sampai dengan saat ini sudah proses pendinginan dan proses pencarian evakuasi korban. Nah, tadi tepatnya jam 14:15 kita sudah menemukan salah satu korban di lantai 8 dan kondisinya memang sudah tidak utuh lagi karena memang dampak dari kebakaran itu tersebut. Diketahui kebakaran yang melanda Glodok Plaza terjadi pada Rabu malam. Kebakaran menghanguskan gedung 3 lantai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran di gedung Glodok Plaza, Jalan Pinang Sia Raya, Taman Sari, Jakarta Barat, sejumlah orang mendatangi posko aduan korban kebakaran.
Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca terjadinya kebakaran pada Rabu malam. Jumlah orang hilang bertambah. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore data korban bertambah menjadi 10 orang. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an Jam 3 sore. sore WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu Pak? Enggak ada karena HP-nya juga apa itu nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini Pak? Udah dibilang kan dari situ namanya juga udah Atas nama siapa? Aryati. Namun hingga kini masih belum ada informasi buah hati yang ditemukan di gedung yang terbakar di Glodok Plaza ini. Dari Jakarta, Miftah Vulkani, iNews melaporkan. Insiden kebakaran melanda sebuah pabrik di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat hari Kamis. Diduga api berasal dari proses pengelasan yang dilakukan di lantai 2 pabrik. Beruntung nih, api berhasil dipadamkan oleh karyawan dan security dengan alat pemadam ringan hingga tidak melebar ke bagian lain. Sebuah insiden terbakarnya motor terjadi di Jalan Nakula, Legian, Bali, Rabu malam. Api tampak membakar hampir seluruh bodi motor yang diduga berasal dari korsleting di bagian kelistrikan. Seorang warga tampak berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam. Semoga nggak ada korban ya. Upaya susah payah seniman Bali membuat ogoh-ogoh terpaksa harus menyerah akibat amukan si jago merah. Sebuah ogoh-ogoh yang sedang dalam proses pembuatan terbakar hebat hingga nyaris menghanguskan seluruh bagiannya di Desa Kerobogan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Rabu petang. Semoga nggak patah semangat ya warga, semoga bisa dibangun kembali. Viral nih rekaman seorang ibu yang ditegur petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta lantaran membawa 2 ekor monyet ke dalam mal. Meski ditegur, namun si ibu tetap tak merasa bersalah karena menganggap biasa saja dia membawa hewan peliharaannya itu kemana-mana. Wah Bu, kan ada ketentuannya nih di sejumlah tempat umum untuk tidak membawa hewan peliharaannya. Mohon ngerti ya Bu. Jagolit, nafo, informasi ke Tante Ica, katanya datang sekeluarga, bawa monyet. Ya sudah suruh. Sebuah jembatan penghubung antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur runtuh setelah ditabrak truk mengangkut semen hingga mengakibatkan lalu lintas lumpuh total. Jembatan Busui yang terletak di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur mengalami kerusakan parah setelah ditabrak truk dari arah Kalsel yang hilang kendali dan merusak pondasi jembatan. Diduga truk dalam keadaan tidak layak jalan dan terdapat masalah pada sistem pengereman. Akibat jembatan runtuh ini, arus lalu lintas pun dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Bapak ambil kanan Pak. Seorang pengemudi terekam kamera memarahi pengemudi mobil lain setelah tidak diberi jalan saat masuk jalur kontraflow di gerbang tol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Diduga si pengemudi melaju di lajur kanan dan hendak masuk ke kontraflow dengan menyalip deretan mobil di sebelahnya. Namun tidak ada celah untuk masuk. Makanya Mas, ikutin aja aturan lalu lintas, jangan mau cepatnya aja. Nah, ini juga nih kebiasaan buruk mengendara di negara plus 62 nih. Sudah tahu ada marka pembatas di lampu merah, tapi tetap saja dilanggar dan ingin lebih maju ke depan. Ayo dong Mas, patuhi aturan lalu lintas buat keselamatan kita semua.
Selebritis sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menjadi salah satu tamu undangan di acara Grand Launching Salaya Yachts di Jet Ski Cafe, Jakarta Utara. Bersama anak keduanya, Rayanza Malik Ahmad, Raffi Ahmad bersama tamu undangan lainnya berkesempatan menjajal kemewahan kapal pesiar milik perusahaan yang didirikan mantan pebulu tangkis nasional Kevin Sanjaya dan selebriti Prilly Latukonsina. Suami Nagita Slavina itu mengaku sangat terkesan dengan kemewahan dan kenyamanan saat berkeliling laut Jakarta menggunakan kapal pesiar Salaya Yachts. Ini kapalnya keren, ini kapalnya. Nggak, ini Rayanza suka yang ini loh, Kak. Tadi sampai tertidur saking nyamannya. Saking nyamannya sampai tertidur ya. Ini bagus juga untuk tadi Bu Wamen udah ngomong untuk pariwisata yang lautnya ini kan, yang air ini kan perlu kita. Iya, betul. Ini bisa taruh di Labuan Bajo, di mana lagi nanti di sini? Kita mau taruh di Bajo, Bali, sama satu Jakarta. Nah di sini juga bagus, muter aja asik banget. Dengan basis operasional di 3 daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salaya Yachts hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim di Indonesia. Kita membangun pariwisata di Indonesia untuk kita education ke mereka semua, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ini untuk develop laut-laut yang sangat luar biasa itu sih. Karena aku juga punya visi untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, ya kenapa enggak kita jadikan bisnis gitu. Dan semakin banyak orang yang menikmati laut Indonesia kan semakin maju juga nanti pariwisatanya gitu. Salaya Yachts sebagai eksklusif partner untuk Geniu Indonesia siap memberikan pengalaman berlibur bersama 3 kapal mewahnya dengan desain yang elegan, yakni Mary Fisher 795, Mary Fisher 895, dan Mary Fisher 1095. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus tindak pidana pencucian uang terkait judi online yang berkaitan dengan penyitaan Hotel Arus Semarang. Dalam kasus ini, Dirtipidexus juga telah menetapkan tersangka terhadap sebuah korporasi PT AJP dan seorang individu berinisial FH. Menurut Dirtipidexus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, modus uang digunakan PT AJP dan FH terungkap melalui aliran dana uang diterima dari 5 rekening penampung atas nama individu berbeda. Dana tersebut digunakan untuk membangun dan mengelola Hotel Arus di Semarang, di mana FH merupakan komisaris PT AJP. Penyidik juga menyita barang bukti uang senilai 100,3 miliar rupiah dari 15 rekening yang telah diblokir dan dana dialihkan ke rekening Bareskrim Polri untuk keperluan penyidikan. Penetapan tersangka ini kita lihat bahwa proses penyidikan kita khususnya terkait masalah modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka khusus untuk PT AJP ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan Hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola Hotel Arus itu sendiri dan hasilnya kembali kepada PT AJP. Sebelumnya pada awal Januari lalu, Bareskrim Polri telah menyita sebuah hotel berbintang 4 di Jalan Dr. Wahidin, Semarang, Jawa Tengah. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan bahwa hotel disinyalir dibangun atas hasil TPPU yang berkaitan dengan judi online. Kasus judi online menjadi perhatian publik setelah polisi menangkap 26 tersangka terkait judi online, di mana 10 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahkan, kasus mafia akses judi online ini turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Bareskrim Polri berharap pengungkapan kasus ini menjadi efek jera bagi para pelaku tindak pidana judi online dan pencucian uang, serta mendorong penguatan sistem pengawasan keuangan di Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura Surya Lisantoso, iNews melaporkan.